Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya pada hari ini bisa masuk ke kelas 12-3 OTKP. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Oke, silakan yang KM untuk memimpin doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang nggak hadir sekarang? Ada. Siapa? Iwan. Iwan kenapa Iwan? Gak tahu. Gak ada keterangan. Ya, berarti Alfa ya. Ada yang sakit selain itu? Gak ada. Ya, berarti cuma Iwan doang yang nggak hadir. Iya. Nanti dihubungi saja supaya Iwan masuk sekolahnya lebih rajin lagi. Konfirmasi juga kalian ke Iwan kenapa hari ini nggak hadir. Ya. Terima kasih KM sudah memimpin doa. Dan untuk kesiapan belajar kita, coba semua berdiri dulu. Saya pengen lihat. Pastikan baju kalian sudah rapi. Ada sampah nggak di meja kalian? Ya. Oke, silakan duduk kembali. Bagus. Pada tanggal 22 November hari ini, ya, pertemuan kita akan dibahas tentang subbab yang kedua. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang ini, saya mau nanya dulu sama kalian. Masih ada yang ingat gak? Pekan lalu kita belajar tentang apa? Tentang warna perlindungan dan penegakan hukum. Bagus, lupa. Bisa ceritakan sedikit apa sih tentang perlindungan hukum itu? Perlindungan hukum itu upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Nah, itu dia ya. Terima kasih lupa. Tepuk tangan buat lupa. Ada yang mau menambahkan? Siapa nih? Nggak apa-apa ya. Jadi itu dia kata lupa bahwa yang namanya perlindungan itu adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa untuk memberikan apa tadi? Dengan sejumlah peraturan yang ada. Dengan sejumlah peraturan yang dibuat. Nah, peraturan ini ditegakkan oleh apa? Akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, negara tidak mungkin bekerja sendiri. Oleh karena itu, negara membentuk lembaga. Kita akan bahas ya di bab kedua ini tentang lembaga penegak hukum dan peran-perannya. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, silakan kalian ambil HP-nya masing-masing, lalu isi. Ada quiz, ada pretest yang harus kalian isi. Link Google-nya sudah saya kirim ke grup WhatsApp, silakan dibuka ya. Dikerjakan 2 menit saja. Soalnya nggak banyak kok, cuma 4 saja. Ya. Jangan nyontek dong, ya. Ada yang sudah selesai? Wih, bagus. Siapa lagi yang sudah selesai? Sudah. Bagus. Udah semua? Keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Gimana soalnya? Gampang atau sulit? Pintar. Nah, coba lihat ke slide yang ada di depan. Kita akan bahas tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum. Lalu apa? Nah ini yang paling penting, ya. Anda semua dituntut untuk bisa membandingkan peran lembaga penegak hukum dan juga menilai peran lembaga hukum. Jadi ingat, ada membandingkan, ada apa yang dibandingkan yang dinilainya? Lembaga penegak hukum. Lalu pembelajaran kita kali ini akan menggunakan pembelajaran project based learning, ya, di mana pembelajaran kita diharapkan ada proyek atau aktivitas atau produk yang dihasilkan. Kalian mencari informasi sendiri, kalian mencari permasalahan-permasalahan
lalu nanti didiskusikan secara berkelompok, dan tiap kelompok itu nanti membuat karya, ya, membuat hasil produknya, proyeknya. Nah, proyeknya itu adalah poster, ya, poster tentang pokok-pokok materi tertentu. Nanti diharapkan kalian bisa mengolah dan juga menyajikan apa yang sudah kalian dan kelompok kalian buat. Ya, jadi siap, ngerti ya? Silakan kalian amati dulu gambar yang di depan ini. Kira-kira apa yang terbersit saat melihat gambar yang ada di depan? Gambar pertama dulu ya. Yang pakai baju oranye, perampokan. Tapi mungkin dia udah tangkap ya? Di depannya itu, wah, sepertinya banyak barang bukti juga. Kalau yang gambar kedua, udah identik. Kalau lihat foto tersebut keluar nama Sambo dan juga dengan kasus yang terkait dengan beliau, ya, pembunuhan. Masih suka ngikutin beritanya. Next, selanjutnya. Pengacara, ada yang bilang Hotman Paris, betul. Namanya adalah Hotman Paris dan profesinya semua orang pada tahu, ya, bahwa Hotman Paris itu adalah pengacara. Ini nih korupsi. Langsung saja ketika melihat gambar yang di depan, tidak langsung bilang itu mah korupsi, Pak. Kenapa ya, Bang? Ada tikus. Tikusnya berdasi sambil nah, itu ya. Itu. Ternyata dari gambar-gambar yang barusan itu kalian pun sudah ngeh, ketika dihadapkan dengan gambar yang wah, ada tikus berdasi koruptor, ada orang yang terang kasus, ternyata kalian peka terhadap informasi yang berada di lingkungan kalian, itu bagus ya. Karena kita dituntut untuk mengetahui seluk-beluk bahwa setiap hal itu pasti ada kaitannya dengan kehidupan kita, ya, dengan materi yang kita pelajari. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini sesuai dengan judulnya, yaitu peran lembaga penegak hukum. Berarti yang akan kita bahas adalah lembaga penegak hukum. Kira-kira ada yang tahu siapa yang mau menyebutkan gambar pertama? Ini apa? Polri, betul, Polri. Lalu yang kedua, betul sekali. Pintar. Siapa barusan yang bilang? Mantap, Dongki. Yang ketiga, mantap. Yang keempat, ada yang tahu? Skip dulu kalau yang empat. Yang kelima, iya betul. Itu tulisannya udah jelas. KPK ya. Yang jadi misteri ini ada nomor 4. Kira-kira lembaga apa ini? Ini logo apa ini? Ada yang tahu? Nah, itu logonya apa? Persatuan Advokat Indonesia. Peradi, gitu ya. Jadi di negara kita bisa kita simpulkan bahwa ada lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan hukum, yaitu Polri, KPK. Iya, bagus ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang Polri. Polri itu tugasnya apa? Melindungi masyarakat, melayani masyarakat. Ya. Ada yang tahu Polri itu diatur dan kewenangannya dalam Undang-Undang nomor berapa?
Coba sama-sama boleh dibaca di bagian mana? Nah, ini coba. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan lebih lanjut tentang tugas kepolisian, yakni 1. Mengatur, menjaga, mengawal, dan melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat. Ya, terima kasih ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan tentang kewenangan tugas Polri. Ya. Bisa kalian lihat juga di sini ya, bahwa polisi itu pekerjaannya memberikan pelayanan, perlindungan, ya, perlindungan pada siapa? Kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ada yang bekerjanya memang untuk menangani kasus-kasus kriminal, ada juga yang mereka ditugaskan, mungkin yang paling familiar di kita itu adalah Satlantas, ya, polisi satuan lalu lintas. Ada yang pernah kena ciduk gak? Ada yang pernah kena tilang nggak? Yang benar? Nah, berarti kalian itu kalau nggak pernah ketidur sama polisi berarti bagus kan? Tetapi kalian pernah bawa motor? Sekarang punya motor? Punya SIM nggak? Nah, itu dia. Oleh karena itu nanti kalau kalian ditanya sama Satlantas, mana SIM-nya, mana surat-suratnya, berarti itu adalah sudah kewajiban Pak Polisi ya, untuk memastikan bahwa setiap pengendara itu memiliki SIM, memiliki surat-surat kelengkapan berkendara. Itu dia. Lalu ada yang mau megang ini mungkin? Boleh? Kita mau? Nah, lalu yang akan kita bahas yang kedua, kejaksaan. Ini ya, kejaksaan. Oh, gambarnya ada 3 sih gambar gedungnya. Emang punya gedungnya 3 ya? Enggak ya. Jadi ini di pop-up ini dijelaskan gedung kejaksaan pertama kali dibangun tahun 1968 dan terbakar hebat di tahun 2020. Dan sudah selesai dibangun gedung yang baru tahun 2023. Kebayangkan gedung kejaksaan terbakar, itu adalah aset negara. Kalian tahu tugas dan kewenangan kejaksaan? Apa sih jaksa itu? Nah, keberadaan kejaksaan atau jaksa di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Ya, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Jadi kerjaannya itu adalah penuntut umum. Menuntut apa? Misalnya ya, ada seseorang yang ditangkap oleh polisi, maka jaksa itu ketika berkasnya sudah diterima dari kepolisian dan sudah dialihkan ke kejaksaan, maka tugas jaksa menyelidiki, melengkapi, dan membuat tuntutan. Seseorang itu melakukan itu bisa kena pasal apa saja sih? Nah, seperti itu gambaran secara umumnya ya. Jadi yang memonis bukan jaksa, tetapi jaksa itu adalah tugasnya adalah membuat tuntutan umum disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Nah, ketika di pengadilan ya, itu mereka memakai pakaian jubah hitam. Kalian sering lihat bagaimana persidangan yang ada di televisi. Jadi ada pengacara berhadapan-hadapan dengan jaksa. Jaksa juga keren-keren ya, pakai baju jubah. Mereka bertugas melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan amanat ya, amanat dalam undang-undang. Nah, silakan. Ini ya. Lalu untuk kejaksaan tersendiri itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi 3 tahapan. Yang pertama tahapan yang ini kejaksaan negeri. Kejaksaan negeri yang berada di tingkat kabupaten kota. Semua persidangan kasus itu pasti dilaksanakan di kejaksaan negeri. Lalu ketika hakim sudah membuat putusan,
dan seseorang terdakwa itu tidak merasa puas dengan hasil keputusan hakim, dengan hasil pengadilan, maka dia bisa mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke kejaksaan tinggi yang ada di tingkat provinsi. Tidak bisa ujuk-ujuk kita langsung di sidang di sini, karena setiap hal pasti akan berada di sini dulu, diselesaikan di kejaksaan negeri. Ya. Setelah dari sini banding ke kejaksaan tinggi, dan kalau masih belum puas dengan hasil keputusan hakim, ya, maka bisa dibawa ke kejaksaan. Gitu ya, bisa dibawa ke Mahkamah Agung untuk nanti, ya, di situ. Nah, ya, jadi seperti itu. Jadi enggak mentang-mentang ini tokoh publik, pejabat publik lalu langsung saja diseret ke Mahkamah Agung, enggak ya. Semua berawal diselesaikan di sini dulu. Selanjutnya tentang kita bahas tentang kehakiman. Hakim. Ini dia gedungnya, ya. Begitu agung, ya. Karena apa? Disinilah keadilan itu pencarian keadilan itu yang paling terakhir itu di sini, ya. Ini ada ruang persidangannya, sering melihat mungkin kalian di sinetron atau di drakor, ya. Ada hakim di depan yang memberikan putusan. Ruang persidangannya, ya, ada meja panjang, ada meja pesakitan, ada kursi pesakitan. Kalau di belakangnya juga banyak orang-orang, wartawan, ya, para pengunjung, keluarganya. Nah itulah, ya, ini gambaran ruang persidangan itu seperti itu. Hakim itu apa sih? Adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kalian pernah nggak dengar istilah main hakim sendiri? Kalau istilah main hakim sendiri itu maksudnya apa? Egois. Apa lagi? Main hakim sendiri berarti kita mengadili orang itu dengan cara kita sendiri. Padahal, ya, kalau kita menuruti proses hukum, kita itu nggak punya kewenangan untuk mengadili orang lain, meskipun orang lain itu bersalah, ya, itu. Nah, ini siapa yang mau? Jadi nanti simbol dari keadilan itu adalah seorang wanita yang digambarkan sebagai Dewi yang memegang libra dan juga ada pedang terhunus ke bawah. Itu ada maknanya, ya. Nah, silakan. Selanjutnya kita bicara tentang yang tadi, advokat, ya, atau pengacara. Apa sih pengacara itu? Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan, ya. Ini diatur pekerjaan mereka itu, profesi mereka itu di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, ini dia. Seorang pengacara itu biasanya diminta untuk mendampingi, ya, atau juga sebagai kuasa hukum seseorang yang sedang tersandung kasus, ya, gitu. Advokat itu tidak bisa diidentikan dengan kliennya yang bersalah, nggak bisa. Misalnya Hotman Paris itu membela siapa, membela seorang pengedar narkoba mungkin, ya, tetapi kita tidak bisa menyamakan bahwa Bang Hotman Paris itu sama aja orangnya pembela narkoba, ya. Yang dibelanya itu bukan tindakannya itu menjadi bandar narkoba, bukan, tetapi bagaimana agar seseorang itu, pesakitan itu, ya, bisa mendapatkan hukuman yang adil, gitu. Nah, seperti ini juga, ya. Pengacara Otto Hasibuan, dia menjadi kuasa hukum dari siapa ini namanya? Jessica Wongso. Bukan berarti
seorang pengacara itu membenarkan yang salah, ya, memutihkan yang hitam, bukan, tetapi bagaimana supaya nanti selama proses pengadilan Jessica Wongso ini mendapatkan hukuman yang adil atas apa yang dilakukannya. Ya, di luar perkara bahwa sekarang itu ada kasus ada film Aiskom yang meragukan ya keputusan hakim pada waktu itu, ya, tetapi Oto Hasibuan ini sudah mendampingi Mirna untuk mendapatkan keadilan untuk atas hukuman yang dia terima, ya. Lalu yang terakhir, nah, ini KPK. Ada yang tahu kepanjangan dari KPK? Bagus, semua pada tahu, ya. Saya takutnya sih nggak tahu kaknya apa, kak yang di awal itu, ya. Komiti atau apa, ya. Bagus. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK ini berdiri disahkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tetapi perjalanan untuk menjadi KPK itu sangat panjang, ya. Dulu pada saat berakhirnya Orde Baru, di sana dimulai ada merintis lembaga yang yang bertujuan untuk pemberantasan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme di zaman Pak B.J. Habibie. Lalu kemudian disahkanlah nama KPK dan lembaga KPK pada saat pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri sampai sekarang. Ya, udah tahu kan? Dari namanya saja udah jelas bahwa KPK itu adalah tugas pokoknya itu adalah untuk misi pemberantasan korupsi, ya. Kenapa kok nggak sama polisi aja? Kenapa kira-kira? Apa? Karena saking banyaknya kasus-kasus yang ada di Indonesia, ya, harus ada lembaga khusus yang menanganinya. Ya, apalagi sekarang ternyata kasus korupsi di Indonesia itu wah gila-gilaan. Ya, seperti itu, ya. Nah, silakan di sini. Ini, ya, banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga-lembaga penegak hukum, ya, yang kredibel, yang amanah terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Nah, itu dia. Tapi bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan akan kita bahas melalui video ini. Silakan kalian simak video yang akan saya putar. Tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul mengerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan perawatan. Skandal Joko Sudiarto Sandra tak hanya menyeret beberapa jenderal di Korps Bayangkara. Dari markas Korps Adiaksa, sejumlah nama juga ikut terlibat. Jaksa dengan istrinya dan menyebut pertemuannya dengan Joko Chandra sempat dilaporkan kepada Jaksa Agung. Tapi menelusuri bukti dan foto dokumen yang ditengarai Jaksa Pinangki, kemungkinan tak terindikasi. Lembaga penegak hukum kembali dihujani kritikan akibat pembebasan bersyarat 23 narapidana koruptor. Seakan belum cukup, penangkapan Hakim Agung Sudrajat Dimyati oleh KPK atas kasus dugaan suap penanganan perkara DMA menambah deretan kasus yang menodai citra lembaga penegak hukum di tanah air. Presiden Joko Widodo melihat adanya urgensi untuk mereformasi bidang hukum di Indonesia. Presiden menginstruksikan Menko
Polhukam Mahfud MD untuk segera melakukan reformasi hukum di bidang peradilan. Yang pertama, saya mohon maaf untuk semua pengacara yang inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari undang-undang salah satu programnya adalah tidak. Maka saya dan Mas Leo sebagai lawyer itu mengaku secara langsung bahwa negara kuat. Dan kepada saya intinya kami akan buka semuanya, kami siap mengungkap semuanya. Karena itu kata kami sebagai penegak hukum, kami merasa bahwa kami sadar dan juga sebenarnya dan harapan kepada semua pengacara tidak mengulangi hal-hal. Dalam informasi lainnya, menjadi subjek tipikor Polda Metro Jaya menemukan beberapa barang bukti tambahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan pendapatan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bukti ini ditemukan di rumah yang disewa oleh Firly Mahfud, bukan negara maupun negara besar. Juga memeriksa beberapa pegawai KPK untuk diminta keterangan terkait dengan kasus dugaan pemerasan itu. Jadi akan dilakukan peluang untuk memanggil ketua KPK Firly Mahfud. Nah, itu dia video yang barusan kalian saksikan. Tadi saya sudah menjelaskan tentang tugas dan kewenangan lembaga perlindungan hukum. Tetapi barusan juga kalian sudah lihat video yang saya putar itu. Ya, ada yang bisa menangkap apa sih? Ya, kira-kira maksud dari video tersebut? Apa yang menarik perhatian kalian setelah menonton video barusan? Silakan Yongki. Silakan. Ya, silakan. Kenapa ya Pak? Banyak yang korupsi itu, padahal kan tinggal jalanin aja tugasnya, apa gaji yang kecil jadi kejaksaan sudah menerima suap. Ada gitu. Terima kasih Sultan. Ya, Sultan barusan bertanya kok aneh sih para pejabat-pejabat publik itu, para orang-orang yang mereka bekerja yang seharusnya itu penegak hukum tapi malah korupsi. Apakah gajinya masih kurang? Nah itu ya, coba kalian nanti selidiki ya. Masalah ini kita akan selesaikan dalam proyek kita. Kira-kira topik ini penting nggak kita bahas? Siap ya, akan kita selesaikan, kita bahas topik ini kalau menurut kalian penting. Terima kasih Sultan atas tanggapannya. Nah sekarang untuk mengefektifkan pembelajaran, kita kerja secara berkelompok. Siap? Dibagi menjadi 5 kelompok ya. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5, lalu mulai lagi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu nanti setelah ketahuan, setelah selesai berhitung, yang 1 berkumpul dengan yang 1, 2 dengan 2, demikian yang 3, 4, 5. Dimulai dari Yongki dulu, Yongki. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oke, bagus. 1 dengan 1, 2 dengan 2. Silakan sekarang ya. Bikin kelompok. Terserah kalian 1 di mana, 2 di mana boleh. 2 di sini. Ditata mejanya dan kursinya. Digotong aja boleh mejanya, dibikin senyaman mungkin. Sengaja diangkat kursinya. Kasih jalan buat saya nanti kontrol ke belakang ya. Kasih jalan, ya yang sebelah sini jangan diisi kursi. Biar nanti saya gampang bisa lewat. Ya, 1, 2, 3, 4, boleh.
Dan kebagian semua LKPD-nya ya? Coba silakan sekarang kalian buka LKPD-nya, baca petunjuk yang ada di sana. Pak, isi dari LKPD-nya disuruh nonton video ya? Sama apa coba? Sama? Videonya silakan kalian tonton sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tapi kita belum ada kelompok satu mana nih? Kelompok satu? Ini. Kelompok satu ini. Kelompok dua? Ini. Oke. Kelompok tiga? Ini. Kelompok empat? Ini. Kelompok lima? Ini. Kelompok satu tuh ada logonya apa? Bisa kalian lihat yang kalian baca. Berarti yang kalian ambil cukup berdasarkan kelompoknya masing-masing. Coba pop-up-nya yang tadi saya bagikan, coba dikumpulkan lagi, kita sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini ya. Yang kelompok mana pop-up-nya? Kelompok satu, mana kelompok satu? Kelompok satu itu ya. Nah, ini pop-up-nya. Silahkan sambil penerangan video, sambil juga pelajari pop-up-nya. Kelompok 2 tentang kejaksaan. Kelompok 2 mana? Kelompok 3 tentang kelompok 4 itu ya. Dan kelompok 5. Nah, ya, silakan kalian lihat video di link yang sudah ada di LKPD. Buka saja HP kalian. Ya, linknya sudah ada di LKPD, lalu tonton video. Nonton videonya 2 menit cukup ya? Ya. Udah selesai nonton videonya? Ya, bagus. Ya. Lalu apa? Buka lagi halaman LKPD kedua. LK2-nya apa? Nah, silakan dicermati LK2. Yongki apa instruksi di LK2? Model pembelajaran, proyek lesson learning, PJBL, proyek membuat poster. Nah itu dia ya, proyek membuat poster. Peralatannya sudah saya siapkan. Tiap sesuai yang ada di LKPD, tiap kelompok membuat poster yang sesuai dengan tugas di LKPD masing-masing, sesuai dengan tadi video telahan masing-masing ya. Kepada perwakilan tiap kelompok silakan untuk ke depan. Ambil. Silakan kalian perhatikan LKPD, lalu ikuti instruksi yang ada di LKPD-nya seperti apa. Ya, peralatan, bahan itu sudah ada disediakan. Lalu juga silakan lakukan penelaahan dari pemangku. Nah, untuk membuat poster ini kira-kira kita selesaikan dalam tempo waktu berapa menit? 30 menit cukup gak? Cukup. Keren lah. Silakan dimulai dari sekarang. Ingat ya, dalam pelaksanaan pembelajaran ini ada penilaian tentang sikap sosial dan keterampilan kalian. Jadi diharapkan semua untuk aktif. Ya, boleh. Ini
Oh, maksudnya Jangan lupa sampahnya dikumpulkan ya, dimasukkan ke dalam amplop tadi. Semua sudah selesai ya, bagus. Sampah-sampahnya dimasukkan ke dalam amplop coklat. Silakan bagi-bagi tugas nanti yang presentasi ya. Siapkan juga pertanyaan terbaiknya. Satu kelompok ditanya hanya satu orang saja. Ya, ketika kalian presentasi nanti dari kelompok baik itu tadi kita lihat. Sudah selesai? Alhamdulillah. Good job. Nah, untuk refreshing, gimana kalau kita ice breaking dulu? Silakan semua berdiri. Go. Kalian tahu kucing? Tahu. Udah? Tahu. Kita bermain nangkep kucing. Nah, gimana cara nangkep kucingnya? Nah, silakan berkeliling dulu dengan teman sekelompok kalian, buat lingkaran. Tangan kanan posisikan seperti ini dulu. Di sana aja, di meja boleh, ya. Tangan kanan seperti ini. Tangan kiri telunjuk taruh di kelopak tangan kawan kita. Kalau saya bilang kucing, angkat, ya. Tapi jangan lupa kalian juga harus angkat tangannya. Iya, ya. Jadi konsentrasi ya. Kalau saya bilang enggak, berarti kalian diam. Dipahami? Da. Kalau tidak harus diam. Kalau kucing, tanda kucingnya. Balik. Kucing. Ada yang kena? Satu lagi kita coba. Fokus. Konsentrasi. Da. Pasang, siap-siap. Kucing. Tugasnya sudah selesai, saatnya kita presentasi ya. Aturannya di dalam presentasi, kelompok 1 dulu yang tampil, lalu kelompok 2, 3,
4 dan 5. Nanti badannya semua ke depan. Perhatikan kawan kita yang presentasi. Siap dipahami? Siap. Posisi duduknya. Ya, ke depan. Posisinya. Kita persilakan kepada kelompok 1 untuk tampil pertama. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan di depan. Di depan meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Kepercayaan terhadap Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat serta menjunjung tinggi HAM. Namun yang sekarang terjadi justru seorang perwira tinggi Polri malah bertindak semena-mena sampai nyawa manusia. Itu karya dari kelompok 1 ya. Menjelaskan tentang apa yang tentang bentuknya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. ada pertanyaan silakan. Buat kelompok 1. Ya, ada pertanyaan, silakan. Kasusnya seperti ini. Kasus yang terjadi saat yang kami bahas yaitu kasus penembakan yang dilakukan oleh seorang perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Penembakan ini terjadi pada tahun 2020 yang menewaskan seorang ajudan Polri yaitu berpangkat Brigadir Joshua. Beliau tertembak di kediaman seorang jenderal dikarenakan kesalahpahaman yang terjadi, yang dikarenakan ada kesalahpahaman dari istri perwira tersebut, sehingga terjadilah penembakan yang menewaskan seorang brigadir polisi yaitu Brigadir Joshua. Ada pertanyaan lagi? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 2. Kasih jalan dulu. Kasih jalan. Mohon perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disajikan pertama oleh Wildan. Ya teman-teman, untuk presentasi kelompok kami ini akan membahas tentang tugas jaksa umum ya. Di sini jaksa atau pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tugas
jasa adalah melakukan penuntutan, sedangkan penuntut umum adalah sebutan untuk khusus jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka hakim. Untuk yang dibuat kami ini tentang kasus hukuman jaksa pinangki dikurangi ya. Untuk ini jadi gimana ya teman-teman, tugas jaksa itu gak dilakukan dengan benar oleh si jaksa ini, yaitu jaksa pinangki ya, karena dikurangi hukumannya, disuap ya. Terus selanjutnya akan disampaikan oleh Sultan. Silakan Sultan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Ya, jadi maksudnya gini loh, tugas kejaksaan ini gak dilaksanakan dengan benar di kehidupan nyatanya gitu. Jadi menyeleweng, menerima persuapan yang dilakukan oleh tersangka yang diterima. Itu kan gak benar ya, seharusnya tugasnya bukan itu, tapi memberikan dengan hukuman atau tuntutan seadil-adilnya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang bertanya, sebutkan nama ya. Ada yang tahu dengan jaksa pinangki? Enggak. Jadi jaksa pinangki itu dia bertugas sebagai jaksa itu kan penuntut, ya. Tetapi malah dia itu bekerja sama dengan koruptor untuk meringankan kasusnya, sehingga jaksa pinangki itu terjerat oleh hukuman yang sudah ditetapkan ya. Jadi harusnya bertugas melaksanakan sebagai penuntut, malah dia sendiri melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan untuk kembali ke tempat. Presentasi kali ini kami tutup. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan sebuah karya kami tentang poster pengadil yang diadili yang akan dijelaskan oleh Latika. Waktu dan tempat saya. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khususnya yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim pada Mahkamah Agung konstitusi yang disebut dengan hakim konstitusi. Ini bisa dilihat poster. Contoh posternya. Ini adalah seorang Sudrajat Dimyati yang terjerat kasus korupsi. Ada 10 orang tersangka, salah satunya ini. Seorang hakim agung yang ternyata melakukan tindakan pelanggaran, ya. Silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Muhammad Rizky Riansyah dari kelompok 1 izin bertanya.
yang kalian angkat, saya minta rinciannya tentang siapa saja yang terjerat dalam kasus tersebut. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan dari Yogi. 1 ada Sudrajat Dimyati, 2 ada Elitri Trikomesku, Hakim Yutisia. Terus ada 3 Desi Yustria, PNS Kepeliteraan Mahkamah Agung. 4 ada Muhajir Habibi, PNS Kepeliteraan Mahkamah Agung. 5 ada Redi, PNS di Mahkamah Agung. 6 ada Al-Basri, PNS di Mahkamah Agung. 7 ada Yosef Parera, pengacara. 8 ada Eko Suparno, pengacara. 9 ada Herianto Tanaka, swasta. Terakhir ada Irfan Dwi Kusuma Sujanto, swasta. Sekian ada. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi Perhatikan ke depan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Ya, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang dengan lulus urusan pun lulus dengan 55, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Destri. Kami akan menjelaskan tentang tugas advokat. Tugas advokat adalah memberi jasa layanan hukum dan membela terdakwa atau tersangka dalam suatu kasus. Suatu kasus tersebut bisa kasus perdata atau kasus pidana. Advokat juga bisa memberikan jasa pelayanan hukum seperti konsultasi atau nasihat hukum. Ini bisa berbagai masalah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jika dari kalian masih ada yang nggak dipahami, silakan untuk bertanya kembali. Silakan. Pembahasan barusan kurang dipahami, silakan bertanya kembali. Silakan Dita. Ingin bertanya, itu kasus apa? Kasusnya tentang kasus suap. Kasus dari kasus Jessica. So, seperti itu contohnya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya nggak boleh sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kita berikan kesempatan untuk kelompok 5. Silakan kelompok 5. Perhatikan ke depan ya. Kurang tengah. Sebelah sini lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kepada Bapak Madinda, silakan. Oke, mohon perhatiannya ya semua di sini. Saya akan menjelaskan tentang Indonesia darurat korupsi. Di mana Indonesia hari ini ya banyak sekali korupsi-korupsi yang mengambil uang masyarakat. Di sini juga ada tugas dari KPK. Kepanjangan dari KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugasnya adalah 1. Koordinasi dan supervise dengan instansi yang berwenang melakukan penyelidikan dan penuntutan
lanjutan terhadap tindak pidana korupsi. 3. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 4. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun dasar hukum dari KPK, yaitu KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi dan menanggulangi dan pemberantasan korupsi. Di sini bisa kalian lihat, di sini Ketua KPK yang bernama Firly Bahuri. Seperti yang dijelaskan tadi dari kelompok ini nanti kelompok berapa? Nah, kelompok 3 tentang apa tadi, korupsi ya? Sama seperti ini. Ini juga korupsi. Korupsi yang terjadi ini yaitu Firly diduga terima transfer 100 juta. Kasusnya seperti ini ya. 100 juta lewat rekening Bank Mandiri dengan pesan uang lebaran saat dia jadi Kapolda NTB. Pada April 2008 sampai Juni 2018, maaf ya guys. Sampai Juni 2019, semasa Firly jadi Deputi Penindakan KPK, ada 26 OTT bocor. Persisnya terjadi usai pegawai ajukan surat perintah penyelidikan, pengajuan sprint, penyadapan, dan telah kasus. Hanya itu saja ya yang dapat saya sampaikan, soalnya terlalu siang juga. Bagi teman-teman dan Bapak Guru, jika ada yang ditanyakan, boleh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriani dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa sih dampak dari korupsi? Dampak dari korupsi itu sangat besar. Salah satunya ya, menjadi uang negara itu menjadi sangat turun sekali, ekonomi negara tidak terkontrol, dan juga pegawai-pegawai yang ada di kota ataupun yang ada di sekitaran kita itu gajinya menjadi pas-pasan, menjadi kekurangan ekonomi, menjadi turun lah begitu ya intinya. Ada lagi? Hanya itu saja ya. Ada yang ditanyakan lagi? Boleh? Tidak. Saya serahkan kepada Isra. Baik, cukup saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan di kelompok 5 itu kalian lihat ya, menarik sekali poster yang dibuatnya. Ada gedung KPK yang kokoh tetapi tercabik-cabik, runtuh gitu ya, hancur. Karena bagaimana tidak hancur ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, ketuanya itu malah korupsi. Ya. Lalu tadi yang kelompok 1, ternyata kepolisian yang bertugas untuk memberikan perlindungan ternyata malah menjadi pelaku tindakan pidana pembunuhan. Kelompok yang kedua tadi ngebahas tentang kejaksaan, ya, jaksa pinangki yang bertugas untuk penuntut umum, malah dia bekerja sama dengan penjahat agar tuntutannya tidak diberatkan. Kelompok 3 tadi bicara tentang apa? Yang dilakukan oleh yang diterima oleh Hakim Agung ya. Seorang Hakim Agung, seorang pengadil, malahan dia menerima suap. Ya, siapa yang menyuap dia? Pengacara yang kasusnya ingin berjalan dengan lancar supaya hukuman diterima kliennya itu tidak berat. Ya, jadi kasus antara ya, presentasi yang tadi dibahas itu, poster antara kelompok 3 dan kelompok 4 itu saling berkaitan ya. Kelompok 3 itu hakimnya, kelompok 4 itu adalah pengacara yang menyuap hakim itu ya. Dan yang kelima itu adalah KPK. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Gimana nih? Ada kesulitan nggak dalam pembuatan proyek kita kali ini? Enggak ya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Tadi gimana anggota kelompoknya? Bekerja nggak semua? Bekerja. Nanti hasil pekerjaan kalian bisa kalian pajang di kelas ini ya. Nah,
suatu-waktu bisa kalian jadikan itu sebagai media pembelajaran kalian. Nah, sekarang silahkan kembalikan lagi posisi kursi dan mejanya seperti semula. Silahkan. Nah, udah siap semua? Udah kembali lagi ke tempat duduk? Silahkan kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Dari pembelajaran kita barusan, ada yang mau menyimpulkan nggak? Silakan Yaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Budiansa ingin memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita kali ini. Dari setiap kelompok dan manifestasikan hasil kerja kelompok di depan, kita bisa lihat semua kelompok memberikan narasi tentang yang terjadi. Yaitu setiap lembaga yang diberikan tugas dan peraturan yang tercantum dalam undang-undang malah tidak menjalankan tugas sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan tersebut. Bagus Yogi, terima kasih ya. Jadi lembaga-lembaga perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia ternyata semuanya ini secara teori, secara kelembagaan mereka itu memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun di sana banyak oknum-oknum yang memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Seperti apa? Memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu tadi kita lihat ada hakim yang disuap, ada pengacara yang menyuap, ya, ada jaksa yang seharusnya melakukan tuntutan malah dia meneruskan untuk mengatur supaya tidak ada tuntutan yang berat. Polisi itu demikian, dia punya senjata, dia menggunakan senjatanya untuk memenuhi keinginan sendiri dengan merampas hak hidup orang lain. Nah itu, ya. Jadi semoga jikapun nanti ketika kalian jadi pejabat negara, jadi aparatur negara, mudah-mudahan menjadi aparatur negara yang amanah dan bertanggung jawab. Amin. Nah, semua sekarang silahkan kalian ambil lagi HP-nya. Saya sudah bagikan soal untuk post-test kalian. Silahkan dikerjakan dalam waktu 1 menit cukup gak? Cukup. Adalah 2 menit aja saya kasih ya. Ada 4 soal kok gampang. Silahkan. Jangan nyontek ya. Bekerja mandiri. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum mungkin? Bagus. Silakan simpan lagi HP-nya. Kira-kira materi kita pada pagi ini menyenangkan nggak? Menyenangkan. Capek nggak? Capek juga. Tapi kalian paham kan dengan materi kita pada pertemuan kali ini? Paham. Mungkin kalau setelah melakukan kegiatan ini ada capek ya wajar ya, karena otak, pikiran dan juga fisik kalian itu semua bekerja bagus itu. Nah, untuk pertemuan pekan depan kita akan belajar tentang dinamika perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, silakan kalau kalian pelajari terlebih dahulu materinya itu lebih bagus, baca-baca, bisa kalian baca di perpustakaan atau juga kalian menggunakan internet, HP yang kalian punya. Untuk KM, ya silakan untuk memimpin doa. Pembelajaran kita selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.